Nah, kita lanjutkan ya materinya. Untuk yang hasil barusan, yang hasil dari soal sebelumnya, saya jelaskan dulu ya yang ini. Saya awalnya agak bingung kenapa kok selisihnya 0. Nah, ternyata ada data yang tanggal kirimnya masih 0 ya. Jadi execute. Nah, artinya pada saat waktu tersebut itu memang barangnya belum dikirim ya, sehingga tanggal kirimnya 0, sehingga otomatis hasil perhitungannya, yaitu perhitungan selisih ini, otomatis 0 juga. Kalau Anda lihat di baris yang bawah, nah di sini untuk tanggal pesan dan tanggal kirimnya sudah lengkap, sehingga bisa menghitung selisih harinya ya. Nah, itu alasan kenapa awal-awalnya banyak yang 0. Oke, kita lanjutkan dengan materi selanjutnya, yaitu penggunaan select top dan order by. Jadi kadang-kadang select top itu digabung dengan order by ya. Select top itu seperti yang sudah kita bahas tadi di beberapa slide sebelumnya, itu untuk mengambil beberapa baris teratas. Nah, misalnya kita ingin mengambil baris data yang di ranking berdasarkan kriteria tertentu, tapi tidak kita ambil semua, tapi 3 besar atau 4 besar. Nah, kita bisa menggabungkan antara select top dengan order by ya. Contoh langsung saja. Nah, ini ya. Nah, query ini menampilkan ID employee, kemudian usianya, kemudian diurutkan berdasarkan usia. Hasilnya diurutkan berdasarkan usia, dari yang paling tua ke yang paling muda ya. Nah, misalnya kita hanya ingin mengambil 3 orang yang usianya paling tua, bagaimana? Ya, langsung aja kita menggunakan perintah select top 3 ya. Sehingga akan menghasilkan 3 orang yang paling tua. Nah, ini ya. Ini adalah daftar 3 orang paling tua. Kalau tanpa select top, yang ditampilkan adalah semuanya, terurut dari yang paling tua ke yang paling muda. Kalau kita tambahkan select top, yang ditampilkan adalah 3 yang paling tua. Seperti itu. Nah, ini penggabungan antara order dengan select top itu mungkin kita perlukan ketika kita mengurutkan berdasarkan kriteria tertentu, terus kita ingin mengambil yang paling tinggi atau 3 besar atau 4 besar. Nah, itu kita perlu menggabungkan antara select top dan ini ya. Kemudian kadang-kadang peringkat 1 sampai berapa itu nilainya sama. Contoh ya, harga barang yang paling mahal. Yang paling mahal misalnya harganya 100.000 ya. Ternyata yang harganya 100.000 itu ada beberapa barang. Nah, kalau kita misalnya ambil select top 1 gitu, misalnya yang harganya 100.000 ada 5 barang. Kalau kita pakai select top 1, yang kita ambil cuma 1, padahal yang lain ada 4 barang yang harganya 100.000 ya. Nah, karena itu kita juga bisa menggunakan select top with ties. Jadi kalau ada data yang nilainya sama berdasarkan kriteria yang order itu, maka barang yang lain tersebut akan diambil juga atau ditampilkan juga ya. Misalnya kita tampilkan seperti ini, kita kopas saja contoh. Misalnya kita tampilkan dulu nama produk dan unit price. Nama produk
dan harganya. Nah, seperti ini ya. Terus, wah kebetulan di sini nggak ada yang bisa dijadikan contoh. Misalnya kita akan mengambil harga barang yang paling mahal harganya. Select top one with ties. Nah, ini ya. Kalau select top one biasa, misalnya ada 5 barang yang harganya sama dengan ini, yang diambil cuma satu. Ya. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa mengambil kelima-limanya? Kita menggunakan select top one with ties, artinya untuk item lain yang harganya sama itu juga kita masukkan. Nah, itu maksudnya. Ya, coba kita ubah dulu harganya. Nah, ini ya. Misalnya kita order ini, misalnya yang kedua ini kita ubah ya, kita ubah menjadi 263,5 juga. Dan Oke, kita ubah, kita samakan dengan yang nomor 1. Oke. Nah, ini ya harganya sudah sama ya. Untuk yang produk ID 29 dan 38. Nah, sekarang coba kita tampilkan select top one yang tanpa ties. Nah, outputnya itu yang diambil adalah satu saja ya. Padahal kita punya 2 barang yang harganya sama, ya, yaitu yang ID 29 dan 38 harganya sama. Sekarang misalnya kita masukkan with ties. Nah, kalau with ties ya, kalau kita mengorder atau mengurutkan datanya berdasarkan unit price, kita ambil yang paling atas. Kalau ternyata yang paling atas itu harganya yang paling mahal, itu barangnya ada beberapa, maka ditampilkan semua. Nah, ibarat ranking ya, kalau zaman dulu cuma ada ranking 1, 2, 3, nilainya sama-sama 90, ya misalnya ada 5 orang yang nilainya 90, yang diambil sebagai ranking 1, 2, 3-nya ya cuma 3 orang saja. Ya. Nah, sekarang kalau pakai select top one with ties, nah, kita ambil ranking satunya, select top one misalnya. Yang diambil adalah 5-5-nya ya, semua siswa yang nilainya 90. Oke. Kemudian ada juga select bottom ya. Kalau select bottom itu hampir sama dengan select top, tapi yang bottom itu diambil 3 hasil query, grab n hasil query paling bawah ya. Select bottom tree ya. Artinya nanti hasil 3 yang diambil adalah 3 hasil query paling bawah. Select bottom 10, nah ini kita ganti 10, yang diambil 10 hasil query paling bawah. Kemudian ada select top persen ya. Kalau select top biasa, misalnya select top 5, diambil 5 hasil paling atas.
Tapi kalau select top persen itu diambil berapa persen paling atas ya. Select top 10%, ya diambil 10% data paling atas. Kalau hasil query-nya itu ada 100 data, maka yang diambil adalah 10% dari 100 atau 10 data. Kalau hasil query ada 50 data, maka yang diambil adalah 10% dari 50 atau 5 data paling atas. Jadi agak mirip dengan select top biasa, hanya kalau select top biasa itu eh, berapa data yang akan diambil ditentukan langsung ya. Select top 5 diambil 5. Kalau select top persen berdasarkan persentase dari output query.